Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita bisa bangun dari tidur kita. Itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan yang terindah di setiap hidup kita semua. Karena tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Mari kita sama-sama menaikkan satu buah pujian. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau yang termanis di dalam hidup ini, karena ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa,
Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyapa sekali lagi, Shalom. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh Tuhan melalui nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 63 ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu sekalian, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau menguji Engkau, seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu, kita ini adalah manusia yang berdosa. Banyak sekali kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Baik dari pekerjaan kita, baik dari hubungan kita dengan suami, istri, anak, dengan pasangan, atau mungkin dengan teman-teman kita. Tapi di sini Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hukum Tuhan terambil dari Roma 13 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu, Tuhan mengampuni kita dengan kasih-Nya. Apakah kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita yang berbuat salah kepada kita dengan kasih? Atau dengan sebaliknya, kita balas dendam, kita berbuat jahat, kita iri. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita sama-sama belajar seperti Bapa kita yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ajari kami ya Bapa, ketika hati kami disakiti, ajari kami memberi hati mengampuni ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Dalam sikap berdoa, kita sama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar mengampuni sesama kami. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan anak-Mu. Kami tahu Tuhan masih banyak sekali dendam, masih banyak sekali keirian hati kami terhadap sesama kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, ajari kami boleh mengasihi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ajari kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun kesalahannya itu besar. Kami tahu itu susah Tuhan, kami tahu itu tidak gampang. Kami butuh pertolongan Tuhan. Ajari kami Tuhan, boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu kami boleh saling mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan beri. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. So kita bersyukur Bapak Ibu. Setelah kita diampuni dosa-dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih pagi hari yang indah ini kami juga boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami ingin membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bapa, terangi hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus dan beri kami pengertian, sehingga bagian firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita hari ini, bergumul bersama Tuhan. Dan firman Tuhan yang melandasi khotbah ini terdapat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, demikian firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub,
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik dalam pembacaan kita tadi, kita menemukan, kalau saya boleh membuat satu kalimat, ialah penipu menjadi pemenang. Atau penipu menjadi pendekar. Saudara-saudara, nama Yakub, tokoh kita dalam perikop ini, itu bermakna kurang baik. Karena Yakub itu adalah penipu. Itulah arti namanya. Sementara saudara, dalam perjumpaannya dengan seorang malaikat dalam wujud seorang laki-laki di tepi sungai Yabok yang memukul pangkal pahanya sampai dia pincang terpelesok, saudara, dia memberikan namanya bukan Yakub tetapi Israel, yaitu pendekar atau pemenang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita menyaksikan bagaimana hal ini latar belakangnya sampai-sampai Yakub mengalami hal seperti itu. Saudara, apalah arti sebuah nama? Kita pernah mendengarkan hal itu. Tetapi di dalam diri Yakub, nama itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan hidupnya Yakub. Kalau arti namanya adalah penipu, maka sungguh-sungguh nyata dalam kehidupannya Yakub bahwa dia adalah seorang penipu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, inilah kisah perjalanan Yakub ketika ia hendak pulang dari rantau. Saudara, tidak seperti kebanyakan orang, kalau dia pulang maka dia gembira karena pulang kampung. Yakub pulang dengan hati galau. Mengapa saudara-saudara? Karena ia takut bertemu dengan saudara kembarnya Esau. Apa sebabnya saudara? Dan apa kaitannya dengan namanya? Saudara, kita melihat bahwa Yakub adalah seorang yang menghalalkan segala cara. Ia mengambil hak kesulungan dari Esau. Bagaimana caranya saudara? Dengan kecerdikannya ia mempergunakan kelemahan kakaknya, kakak kembarnya, untuk mendapatkan hak kesulungannya. Suatu hari pulanglah dari ladang kakaknya Esau. Kakaknya sangat lelah. Dan pada waktu dia pulang, dia mencium aroma masakan yang membuat perutnya barangkali merengek-rengek. Yaitu sop kacang merah yang sedang dimasak oleh adiknya Yakub. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segeralah bergegas Esau menemui adiknya. Dan dia berkata, "Dik, kasih abang dong sedikit sop yang merah-merah itu. Abang capek nih." Apa reaksi dan jawaban si Yakub? "Oh, boleh saja bang.
Bukankah kita ini bersaudara? Sahutnya si Yakub. Tapi gimana kalau kita saling sharing? Sharing apa? Kata si Esau. Dia mendesak adiknya. Si Yakub berkata, aku akan beri abang semangkok kacang merah. Dan juga saya tambahkan dengan rotinya. Lalu abang berikan kepadaku hak kesulungan abang. Jadi deal kan? Jawab Yakub dengan tersenyum kepada abangnya si Esau. Saudara, Esau tak sabar. Dia berkata kepada Yakub, adik sebentar lagi juga aku mati. Apakah gunanya hak kesulungan itu? Ambil saja dek, gak apa-apa. Tapi dasar si Yakub ini seorang yang jeli saudara. Dia berkata, tapi tunggu dulu. Bersumpahlah dulu kepadaku bang. Maka saudara, si Yakub berpura-pura sepertinya tidak senang. Ya saya bisa terima tapi kamu bersumpah dulu. Maka apa yang terjadi saudara? Si Esau bersumpah bahwa ia memberikan hak kesulungan itu. Dia menukarkan dengan semangkok sup kacang merah dan roti. Saudara, ini hal yang pertama. Itulah sebabnya ketika dia pulang dari rantauannya, saudara, maka saudara dia takut. Nah, apakah yang bisa kita lihat dari kehidupan daripada Yakub? Saudara, dia adalah seorang yang licik, seorang yang cerdas, seorang yang cerdik. Perhatikan saja ketika dia setelah itu, maka saudara apa yang terjadi? Kita melihat lagi bahwa bukan hanya dia menipu kakaknya si Esau, tetapi juga saudara tega-teganya dia menipu ayahnya yang telah tua dan buta. Bagaimana itu saudara-saudara? Suatu ketika maka si Yakub ini merancang sebuah rancangan di mana dia minta supaya diberkati oleh ayahnya. Tapi berkat ini sesungguhnya untuk Esau, yaitu untuk kakaknya yang sulung. Tetapi saudara, dengan caranya dia datang dengan seolah-olah seperti Esau. Dan dia berkata, berkatilah aku, ayahku. Ayahnya bertanya, siapakah engkau? Dan si Yakub berkata, akulah Esau, anak sulungmu. Tetapi bapaknya masih ragu-ragu. Siapakah engkau sesungguhnya? Mengapa? Karena berkat dari ayahnya itu adalah untuk kakaknya Esau. Tetapi saudara, sekali lagi dia berkata dengan cara yang licik, dia katakan, akulah anakmu yang Esau. Saudara, apa yang terjadi? Maka ayahnya memberkati dia. Yang sesungguhnya diserahkan kepada, berkat itu adalah kepada Esau. Apa yang terjadi saudara? Ketika si Esau mendengar itu, ia marah besar. Dengan marah ia bersumpah akan membunuh Yakub. Dan dalam ketakutan, Yakub terpaksa lari dari rumahnya, meninggalkan ayah bundanya. Ia pergi jauh bertahun-tahun lamanya. Kecerdikannya yang berkolaborasi dengan kelicikan rupanya telah mendarah daging dalam kehidupan Yakub. Ia menjadi pribadi yang selalu menang dan menghalalkan segala cara. Saudara-saudara, ketika dia berangkat, maka dia hanya membawa satu tongkat dan pakaian dan juga perlengkapan seadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, si Yakub merantau dan dia pergi ke rumah pamannya bernama Laban, yang sekaligus juga mertuanya sendiri. Apa yang terjadi di sana saudara? Dia bekerja sama dengan pamannya, berbisnis dengan pamannya, dan juga menikah dengan anak pamannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena si Yakub ini memiliki kepiawaian di dalam matematika, dalam hitung-menghitung, maka apa yang terjadi saudara? Dalam pembagian keuntungan bisnis bersama, alhasil Yakub mendapat bagian
kambing dombanya jauh lebih banyak dan sehat daripada bagian pamannya. Itu yang terjadi. Saudara, dia mengakalin atau dia bisa menipu pamannya. Yang lebih keterlaluan saudara, Yakub mengakali Labannya habis-habisan dengan pergi tanpa pamit dari rumah Laban. Ia mengangkut semua harta kekayaannya, berikut anak-anak, istri, dan budak-budaknya ketika Laban sedang pergi. Padahal Yakub telah bersama-sama dengan Laban selama puluhan tahun. Sungguh tidak masuk akal perbuatan orang pilihan Allah ini. Itulah Yakub. Ia selalu menang dengan caranya sendiri. Ia tidak peduli dengan perasaan orang lain, bahkan perasaan Tuhan. Pembacaan kita tadi saudara-saudara, ketika dia pulang, Yakub jadi galau. Karena ia bertemu dengan musuhnya, yaitu Esau. Nah saudara-saudara, lagi-lagi Yakub adalah seorang yang cerdik. Bagaimana saudara-saudara? Dia putar otak. Bagaimana bisa supaya abangnya, si Esau itu tidak marah, si Esau itu tidak dendam, bahkan mau mengampuni dia. Saudara, dia putar otaknya dan dia berpikir hal yang pertama yang dilakukan adalah ia memberikan upeti. Dia memberikan persembahan atau hadiah kepada abangnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dilakukannya di dalam Kejadian pasal 32, pasal yang kita baca tadi dalam ayat 1 sampai ke 2, di situ kita melihat saudara bagaimana si Yakub ini, dia sebenarnya adalah orang yang berkata bahwa aku adalah orang rohani, pilihan Allah. Buktinya di situ ketika dia mau pulang itu dia bertemu dengan malaikat. Dan dia berkata bahwa ini tentara Allah. Maka dia juga menamai tempat itu adalah Mahanaim. Saudara, dalam perjalanan pulang, hati Yakub risau. Karena ia tidak yakin bahwa Esau akan mengampuni dia. Terlebih lagi ia mendengar kabar bahwa dari utusan Esau sedang datang diiringi dengan 400 pengikutnya. Maka si Yakub ini sangat takut sekali. Nah, mari kita melihat saudara, bagaimana caranya. Begitu luar biasa. Ia memberikan persembahan kepada abangnya Esau, yaitu ada 200 kambing domba, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 untan yang sedang menyusui berikut anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, dan 20 keledai betina. Nah, yang lebih luar biasanya saudara, ini suatu persembahan yang besar sekali. Bayangkan kalau binatang-binatang ini sedang berjalan, dan ketika bertemu dengan Esau, maka Esau kaget. Dia melihat kumpulan binatang itu ada kambing, ada domba, terus ada onta. Maka dia bertanya, ini apa ini semua? Ternyata saudara, dalam kecerdikannya si Yakub sudah mempersiapkan orang-orangnya. Maka ketika Esau bertanya, katakanlah bahwa ini untuk tuanku Esau dari hambamu yaitu Yakub. Dia ada dari belakang. Saudara, kalau kita melihat dari perkataan ini saudara, bahwa sesungguhnya persembahan yang banyak itu bukan karena dia tulus memberikannya. Tetapi satu strategi supaya dia tidak celaka. Supaya dia tidak dicelakai oleh abangnya yang telah dendam begitu lama dengan dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini strategi pertama yang dilakukan oleh Yakub. Supaya dia tidak celaka. Dia seolah-olah memberi. Dia seolah-olah merendahkan diri. Ini dari hambamu kepada Tuhan. Padahal mereka adalah bersaudara. Saudara, ini yang pertama bahwa memang Yakub ini adalah seorang yang luar biasa strateginya.
Lalu yang kedua saudara, ialah strategi berikutnya yang dipikirkan Yakub dalam menghadapi Esau adalah mempersiapkan plan B jika plan A-nya gagal. Apa yang diperbuatnya? Ia menerapkan strategi portofolio. Ia membagi rombongannya menjadi 2 bagian. Dengan pertimbangan, bila rombongan yang satu diserang, maka rombongan yang lain masih bisa meloloskan diri. Jadi resiko yang terburuk telah diperkecil oleh Yakub. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub penuh dengan strategi. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi saudara, di balik semua rencana-rencana itu, ia ingin menaklukkan orang yang sedang dia incar. Yang ketiga saudara, Yakub tidak lupa juga berdoa. Kalau kita membaca di dalam ayat 12 saudara, di situ dia berdoa, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi dia ingat janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Saudara, bagaimana janji Tuhan, Allah pernah berjanji bagaimana bahwa begitu banyaknya keturunannya. Kalau kita melihat di sini sepintas lalu bahwa si Yakub ini adalah seorang yang rohani rupanya. Tunggu dulu saudara. Kalaupun dia melakukan itu hanya karena strateginya. Supaya dia bisa lolos dari ancaman itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika semua kemungkinan telah dengan cermat. Maka saudara itu belum cukup. Ada satu kegelisahan dalam diri si Yakub. Itulah sebabnya ketika mereka berada di tepi sungai Yabok dalam pembacaan kita tadi, ketika malam saudara, ada satu ketakutan bahwa kalau tiba-tiba si Esau dan rombongannya yang 400 orang itu datang, maka bisa mereka celaka. Apa yang terjadi? Malam itu dia suruh semua orang menyeberang di sungai Yabok. Nah, tinggal dia sendiri di tepi sungai Yabok. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika malam itu yang tidak pernah dipikirkan oleh si Yakub ini. Orang-orangnya telah pergi, harta bendanya telah pergi, maka datanglah seorang laki-laki saudara. Laki-laki itu memegang tangannya si Yakub. Akhirnya mereka bergulat semalam-malaman saudara. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang Yakub ini adalah seorang yang ulet, yang tidak mau kalah. Bahkan termasuk ketika dia bergulat dengan seorang laki-laki pada malam itu. Apa yang terjadi saudara? Ketika laki-laki itu melihat bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Dan akhirnya saudara, laki-laki itu memukul pangkal pahanya si Yakub. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa pangkal pahanya menjadi terpelecok. Dan akhirnya saudara, ia pincang. Kalau dalam persoalan gulat saudara, kalau sudah seseorang terpelecok dan sudah tidak berdaya lagi, maka tinggal satu lagi, dia tinggal dibanting dan dia kalah. Itulah keadaannya si Yakub. Sudah terpelecok, sudah tidak berdaya lagi. Maka ketika saat itu terjadi, orang itu berkata, izinkanlah aku pulang karena fajar sudah menyingsing. Tapi menarik saudara. Dalam keadaan seperti itu, si Yakub ini berkata, aku tidak mengizinkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Maka ketika dia berkata demikian, laki-laki ini bertanya kepadanya, siapakah namamu? Saudara, dia jawab, aku adalah Yakub. Waktu dia berkata, aku adalah Yakub, aku adalah penipu. Aku adalah orang yang licik. Aku yang mempunyai strategi untuk menghalalkan segala cara. Orang itu berkata, namamu tidak disebut Yakub lagi, tetapi Israel. Israel artinya pemenang, atau pahlawan, atau pendekar. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu pelajaran yang baik sekali kita boleh belajar dari Yakub. Bahwa berpuluh-puluh tahun dia hidup tidak mau mengalah.
Berpuluh-puluh tahun dia harus menang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan laki-laki itu yang mungkin adalah malaikat Tuhan, maka dia tidak mengizinkan laki-laki itu pergi. Melainkan dia meminta supaya dia bisa diberkati. Tetapi syarat untuk diberkati saudara adalah dia harus memberitahukan siapa dirinya. Dia harus mengakui dengan mulutnya, aku adalah penipu, aku adalah orang yang licik, aku adalah orang yang sungguh-sungguh hanya mementingkan kepentingan sendiri dan menang sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ada bertemu dengan seorang yang pernah bercerita tentang kehidupannya yang amburadul sebelum dia sungguh dijamah oleh Tuhan. Dia berkata bahwa saya melakukan banyak hal dosa. Saya selalu ingin menang dan tidak mau kalah. Saya susah sekali kalau orang bisa hebat dari saya dan saya kalah dari dia. Dan dia sering jatuh di dalam dosa. Saudara, dia katakan saya bergumul tentang hal itu. Bahkan saya sudah berdoa. Tetapi saya jatuh lagi. Terus saya bertanya kepada dia, bagaimana Anda bisa ditolong kemudian? Dia berkata suatu ketika saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan saya ceritakan kepada dia secara vulgar keberadaan saya. Saya adalah ini. Dan hamba Tuhan itu berkata kepadanya, ketika engkau membukanya, itu adalah kegelapan. Dan membukanya, maka terang itu masuk. Maka engkau bisa sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Dan sekarang setelah engkau membukanya dan terang masuk, maka hiduplah di dalam terang itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang orang lain kita tidak tahu saudara. Tidak tahu bagaimanakah keadaan kita. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini sukar untuk diatur dan dikendalikan. Ketika Tuhan mau membawa kita ke kanan, kita maunya ke kiri. Ketika Tuhan inginkan kita melakukan ini, tetapi justru kita melakukan yang lain. Kita tidak ingin kalau Allah mengatur hidup kita. Bahkan kita maunya mengatur diri sendiri. Mungkin dalam hati kita menyangka, oh tidak, saya tidak demikian. Selama ini saya baik-baik saja. Saya masih berdoa. Saya masih mengikuti kebaktian dan melayani Tuhan. Saudara, inilah persoalannya. Karena berada dalam lingkungan yang bersifat rohani. Dan masih melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Sulit untuk menyadari bila jalan kita telah berlawanan dengan jalan Allah. Bahkan bisa jadi penentang Allah. Itu juga saudara-saudara yang dialami oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat pada zaman Yesus. Mereka merasa diri mereka oke-oke, bahkan mereka berasa excellent di mata Allah. Namun kita tahu bagaimana jengkelnya Yesus melihat kehidupan mereka. Sampai Yesus berkata, kamu adalah seperti kuburan yang dilabur putih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada hari ini Tuhan juga mau berbicara kepada kita melalui firman Tuhan ini. Saya mengajak semua bapak dan ibu, ketika sampai pada pemahaman ini, firman Tuhan hari ini, apakah kita juga merasakan hal yang sama? Apakah kita juga melihat ada figur Yakub yang hidup dalam diri kita? Apakah kita merasakan teguran Tuhan ketika memahami firman-Nya? Atau kita menganggap biasa saja? Saudara, bila saat ini kita sungguh-sungguh memiliki figur seperti Yakub, saudara, marilah kita berubah. Jangan sampai tangannya lepas menghancurkan seluruh kekuatan kita. Dan dia memukul pangkal paha kita sampai terpelecok. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Yakub. Yakub telah merasakan betapa kerasnya sentuhan kemarahannya. Belum sampai pukulannya, sudah begitu menakutkan. Saudara, biarlah sebelum itu terjadi, saudara menyerah dan memohon belas kasihan Tuhan.
Biarlah hidup kita dikendalikan olehnya, pencipta dan penebus kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Dan kemanapun kita pergi, sungguh dinantikan karena hidup kita boleh menjadi berkat. Biarlah firman ini boleh menolong kita saudara-saudara, dan kita boleh hidup di dalam hidup yang diubahkan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kami boleh melihat tokoh Yakub. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan hidupnya terus menerus di dalam keadaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Allah mengubah hidupnya dari penipu menjadi pemenang, menjadi pahlawan, menjadi pendekar. Tuhan, inilah hidup kami semuanya. Engkau Tuhan lihat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, ubahlah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan terus memberkati kehidupan kami sebagai jemaat GKBI, baik secara pribadi, keluarga, bahkan juga secara persekutuan. Tuhan terus memberkati kami secara jasmani dan rohani, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk GKBI agar senantiasa Tuhan berikan kekuatan di dalam menjalani hari-hari di depan kami. Yang barangkali kami tidak tahu ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan. Tetapi kalau Tuhan ada di samping kami, maka kami bisa kuat. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia khususnya pada masa transisi kehidupan new normal. Supaya diberi hikmat dalam menangani pandemi COVID-19 ini Bapa. Tuhan tolonglah Bapa. Kami juga berdoa untuk para petugas medis, rumah sakit, para peneliti vaksin, agar diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka juga boleh mencapai dan menemukan apa yang mereka mau temukan. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang sakit, dalam masa ekonomi yang sulit, dalam masalah rumah tangga, usaha pekerjaan yang sedang sulit, anak-anak yang menjalankan studi di rumah, yang barangkali juga ada yang kena PHK. Oh Tuhan, kunjungilah dengan kasih-Mu. Berikanlah jalan keluar dan tolonglah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk proses pemilihan penatua periode 2021 sampai 2024. Agar Tuhan memberikan calon-calon penatua yang rindu melayani, sehingga nanti kami punya formasi penatua periode ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Bapak Indra Kurniawan, ada Ibu Suyanti, Bapak Rudi Setiawan, Saudari Hesti Megawati, Ibu Agreni Anwar atau Ibu Nini, Saudara Bori Denis Budiman, Bapak Arisya Putra, Ibu Yuli Riana, Ibu Cok Moicu, dan Saudari Lili Marnalia. Bapa, Engkau telah menambahkan umur mereka satu-satu. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, yang sama, akan menyertai dan memberkati di hari-hari yang akan datang. Cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Dengarkanlah doa-doa mereka dan berikanlah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita menyiapkan persembahan kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA GKBI dengan nomor yang tertera pada layar, atau dapat masukkan ke dalam kotak di gereja di ruang kasih. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami boleh memberi persembahan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan dilihat dari nominal, jumlah, tapi biarlah ini adalah hati kami, cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua yang mungkin belum bisa memberi. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap berikan yang terbaik bagi kita kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah persembahan-persembahan ini untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi majelis yang mengelola keuangan GKBI. Tuhan pakai, biarlah mereka boleh diberikan hikmat dalam mengelola keuangan GKBI. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk mendengarkan warta singkat. Persekutuan doa akan dilaksanakan secara online pada hari Rabu 22 Juli pukul 7 malam. Jemaat diharapkan dapat mengikutinya. Sekian warta singkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita kembali ke aktivitas kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa marilah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang terbaik buat kita. Di dalam kesesakan kita, di dalam kondisi keadaan yang saat ini sedang tidak baik bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Mari kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Karena dialah yang terbaik. Tiada yang dapat menggantikan dia. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku, nyanyianmu menghibur
Yesus yang terbaik bagiku. Seunat jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Almasih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk saat teduh. Amin. Atas nama Majelis Jemaat dan Rohaniwan, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu beberapa hal. Yang pertama, kita masuk di dalam transisi new normal. Tetapi sesungguhnya saudara, kalau kita memperhatikan saat ini, pandemi COVID-19 masih belum sungguh-sungguh beranjak dari negara kita, bahkan di kota kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita terus berwaspada, menjaga kesehatan dengan cuci tangan, dengan memakai masker, dan ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, kita menjaga jarak. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, perlu juga kita terus setia di dalam kerohanian kita. Puji Tuhan, gereja kita GKBI menyediakan wadah untuk kita boleh bertumbuh secara rohani. Baik mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, bapak-bapak, juga pasutri, dan juga ibadah-ibadah online yang kita lakukan. Dan biarlah dengan setia kita boleh mengikutinya sehingga kita boleh bertumbuh secara rohani dan juga secara spiritual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.